虽然只是极少量，但是兵王小黑大人！我便以这神火困阵。我不能动了。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Stellar Transformation Season 6, tepatnya untuk episode kelima. Seperti itu ya. Untuk episode sebelumnya kita telah melihat Jinyu mencoba untuklah berbagai formasi miliknya, dan semua itu diuji coba ke dalam pasukannya Xionghe atau kolam naga hitam. Begitu juga dengan ketuanya malah terkena formasi. Sampai pada satu titik Xionghe langsunglah dipersilakan untuklah menyerah. Akan tetapi setelah dari semua itu dia telah ingkar janji. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, beberapa tahun telah berlalu. Jinyu akhirnya keluar dari pengasingan kultivasinya dan dia juga telah berhasil untuklah menerobos ke ranah Dewa Surgawi tingkat atas. Begitu juga dengan Heiyu yang telah latihan selama 200 tahun lamanya, dia masihlah berada di Dewa Surgawi tingkat menengah. Dan untuk Hongyu serta Lu Sui, dia juga meminta izin kepada Jinyu. Mereka berdua sudah berada di alam Jianglan cukuplah waktu yang begitu lama, jadi mereka inginlah sekali berkunjung pulang untuklah melihat keluarganya. Serta ada satu permintaan yang mungkin saja akanlah memberatkannya. Mereka berdua memohon kepada Jinyu agarlah mereka membawa keluarganya untuklah berlatih bersama-sama di alam Jianglan. Mendengar itu, Jinyu langsunglah menerima permintaannya dan dia akanlah pergi sendiri ke Gunung Mimi. Sesingkatnya, setiba dia di sana, Jinyu benar-benar dibuat begitu sangatlah marah besar kepada kolam naga hitam karena gunung tersebut sudahlah dibakar habis oleh mereka. Sehingga dia pun memutuskan pergi ke kolam naga hitam untuklah memberikan sebuah pelajaran kepada Xionghe. Namun Paman Hu tetaplah memperingatkan kolam naga hitam ini tidak bisa dianggap remeh. Walaupun dia ini telah mempunyai alih formasi api yang cukuplah tinggi, tetap saja dia haruslah berhati-hati karena masih ada satu sosok yang haruslah diwaspadai. Mendengar itu, dia berterima kasih atas peringatannya dan meminta kepada Paman Hu untuklah kembali ke wilayah alam Jianglan terlebih dahulu. Hari ini dia akanlah membakar kolam naga hitam dengan apinya. Tanpa babi bu, api putih pun langsunglah dikerahkan, membuat beberapa anggota langsunglah mengetahui kalau itu adalah dewa yang sebelumnya bermasalah dengan mereka. Dan juga Jinyu telah berhasil untuklah membuat formasi agarlah mereka tidak bisa keluar dari sana. Dan untuk Xionghe yang telah mengetahui keberadaan dari Jinyu, dia pun langsunglah memperingatinya. Jika dia berani untuklah menghancurkan kolam naga hitam, maka dia akanlah mendapati sebuah konsekuensinya. Dan Jinyu sama sekali tidaklah peduli, karena dia telah menghancurkan gunung sebelumnya, maka dia juga akanlah melakukan hal yang sama. Sehingga api berwarna ungu dan api berwarna putih langsunglah digabungkan dan langsunglah disebarkan yang membuat para anggota kolam naga hitam lari kocar-kacir. Sedangkan untuk Meiji, Xionghe, dan juga pendeta Liu Yu, mereka memutuskan untuklah keluar dari formasi tersebut dan meninggalkan seluruh anggotanya. Waduh, kagak setia ya sebagai ketua. Tetapi perlarian mereka bertiga tidaklah semulus yang dibayangkan. Jinyu langsunglah menghadangnya lagi dan memberikan peringatan kepada Xionghe, yang dimana dia bisa untuklah menjebaknya untuk kedua kali. Bahkan untuk kali ini, dia tidak hanya bisa menjebaknya, tetapi dia juga bisa untuklah mengambil jiwanya. Karena dihina-hina, Xionghe pun tampaklah begitu kesal. Dia meminta kepada Meiji dan juga Liu Yu, selagi dia bertarung, maka mereka berdua haruslah bisa ngambil kesempatan untuklah mengepungnya. Dan giringlah dia dalam pertarungan di sungai, karena itu adalah tempat kematiannya.
Terlebih juga ya, sungai tersebut atau danau adalah tempat berkultivasinya Tuan Naga Hitam. Sebagaimana kita tahu kalau Xiong Hei ini hanyalah ketua sementara saja. Dan Xiong Hei pun mencoba untuklah menantangnya bertarung 1 melawan 1. Qin Yu langsunglah mengiyakannya dan dia pun mengeluarkan pedang yang disebut-sebut oleh mereka sebagai senjata ilahi. Meiji tampaklah begitu terkesan kepada dirinya karena untuk orang yang memiliki senjata ilahi itu hanyalah Tuan Naga Hitam dan juga Xiong Hei sajalah. 熊黑大哥放心， 天神气何等珍贵啊！ Dan tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. 3 melawan 1 tidaklah membuat Qin Yu begitu gentar. Bahkan berbagai serangan berhasil untuklah ditangkis olehnya, membuat Liu Yu serta Meiji meminta kepada Xiong Hei untuklah cepat menyelesaikan ini semua, karena mereka berdua juga tidaklah cukup untuklah menahannya. Akan tetapi, ketika Xiong Hei menerjang dengan palu gadanya, itu pun langsunglah dihancurkan oleh pedang ilahi milik dari Qin Yu. Melihat itu, mereka berdua menjadi begitu terkejut. Bukankah senjata ilahi ini tidak dapat untuklah dihancurkan? Dan bagaimana bisa semua ini terjadi? Untuk Xiong Hei saja langsunglah bertanya-tanya senjata ilahi apa yang digunakan oleh Qin Yu. 你手也接招！啊！ 凭你也想杀我？ Dan Qin Yu hanya menjawab, senjata ilahi miliknya ini dapatlah memotong sebuah gunung. Mendengar itu, mereka bertiga langsunglah menyimpulkan senjata ilahi yang dipegang oleh Qin Yu adalah yang terkuat daripadanya. Dan Qin Yu kembali menantangnya. Jika mereka tidaklah mau melanjutkan pertarungannya, maka terima saja kematian mereka bertiga. Untuk Xiong Hei pun meminta kepada mereka berdua, untuk hari ini semuanya bergantung kepada langkah pertama. Jika mereka gagal, maka semua ini akanlah berakhir. Dan mereka juga tidak bisa untuklah mundur, karena untuk Tuan Muda Naga Hitam ataupun Hei Long pasti akanlah marah besar ketika mereka melarikan diri. Alhasil, satu persatu dari mereka mengeluarkan senjata ilahinya. Dan ini adalah pertarungan terakhir untuklah mereka. Dan baku hantam pun kembalilah dilanjutkan. Sayangnya, percuma saja mereka menggunakan senjata ilahinya, tetap saja tidak bisa untuklah membuat Qin Yu benar-benar kewalahan. Justru keadaannya malah terbalik. Secara perlahan-lahan, mereka terlihat begitu sangatlah kewalahan. Sampai pada satu titik, Meiji juga terkena tebasan di perutnya. Namun, berkat semua itu, mereka berdua mendapati peluang untuklah menangkap tubuhnya Qin Yu. Akan tetapi ya, tetap saja, rencana mereka tetaplah tidak berhasil. Lalu, mereka bertiga langsunglah mengganti rencananya. Untuk Xiong Hei, dia akanlah menjadi orang terdepan, sedangkan untuk Liu Yu, dia akanlah menjadi orang yang di belakang dan akanlah terus mengganggu dalam pertarungan. Dan untuk Meiji, dia akanlah menggunakan teknik pesonanya guys. Pada awalnya, rencana mereka benar-benar berhasil untuklah dilakukan. Meiji berhasil untuklah mendekati tubuhnya Qin Yu, dan dia menusukkan ekor kalajengking ke lehernya, yang membuat ya tubuh dari Qin Yu kehilangan kesadarannya dan langsunglah tumbang. Tetapi yang mereka tidak ketahui, mereka bertiga sudahlah terkena ilusi. Untuk Meiji sendiri, sebenarnya dia cukuplah kecewa menggunakan ekor kalajengkingnya, dikarenakan untuk ekor kalajengkingnya ini telah mengalami kerusakan setelah menusukkan di lehernya Qin Yu, itu masihlah terdapat beberapa api putih yang membuat ekornya mengalami kerusakan dan membutuhkan jutaan tahun untuklah dipulihkan. Tetapi Xiong Hei sama sekali tidaklah mempedulikannya. Selama mereka berhasil menghabisi nyawa dari Qin Yu, itu sudahlah sangat cukup. Akan tetapi, ketika dia inginlah mengakhiri hidup dari Qin Yu, dia pun langsunglah tertebas dari belakang. Sembari mengucapkan, "Hei Xiong, kamu benar-benar begitu sangatlah jahat." Dan pada akhirnya, Xiong Hei haruslah meninggal dunia. Begitu juga dengan mereka berdua, langsunglah mendapati sebuah tebasan.
Tetapi untuk rencana pertama mereka ini sudahlah dikatakan berhasil, karena untuk saat ini mereka sudahlah berada di tepi sungai. Untuk Meiji yang sudahlah ketar-ketir langsung memanggil Tuan Naga Hitam untuk meminta bantuan kepada dirinya. Dan untuk Meiji kembali mempertanyakan, bukankah dia telah terkena racun jiwa miliknya, mengapa dirinya masih bisa untuklah tersadarkan? Qin Yu hanya membalasnya, untuk racun jiwa seperti itu hanyalah sebuah kejutan kecil untuklah dirinya. Dan secara tiba-tiba, keluarlah sosok pria dari dalam sungai, dan mereka berdua menyebutnya sebagai Tuan Naga Hitam ataupun Hei Long. Dan mereka berdua saling berkenalan satu sama lain. Untuk Hei Long dikenal sebagai orang yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dan Tuan Naga Hitam meminta kepada Qin Yu untuklah menyerah sekarang juga dan hilangkanlah semua masalah dia kepada kolam naga hitam, maka dia akanlah membiarkannya hidup. Tetapi jika tidak, maka dia akanlah mati. Dan Qin Yu menjawabnya, untuk masalah hidup dan mati, tidak ada seorang pun yang bisa memutuskannya. Bahkan untuk Raja Dewa sekalipun, tidak dapat untuklah melakukannya. Alhasil, mereka berdua memutuskan untuklah bertarung. Qin Yu telah mengetahui kalau lawannya ini cukuplah kuat, maka dia haruslah memutar otak untuk mengalahkannya. Dia terus-terusan menantang kepada Tuan Naga Hitam untuklah menerima serangannya, sekaligus ya uji coba beberapa kekuatannya guys. Pertama-tama yaitu api putihnya, tetapi berhasil untuklah dipatahkan, sehingga Qin Yu mendapati sebuah tekanan yang begitu kuat dan dia menyebutnya sebagai hukum ruang angkasa. 与你何干？让我来请，轻而易举。我不能动了。 Karena dia mendapati tekanannya sembari melayang. Untuk Tuan Naga Hitam menjelaskan kalau dia telah terkena sebuah domain luar angkasa miliknya. Dan saat ini semuanya berada di kendalinya. Serta jika dia menghabisi nyawanya, maka semua hartanya akanlah menjadi miliknya. Tetapi Tuan Naga Hitam kembali dikejutkan ketika Qin Yu berhasil untuklah menghindarinya serta melakukan teleportasi ke sana ke sini yang membuat Tuan Naga Hitam baru menyadari kalau dia terkena sebuah formasi ilusi. Sedangkan ya untuk Qin Yu sendiri telah berada di atas sekitar jarak 100 meter untuklah memantaunya. 乾坤世界的空间之力所覆盖的百米，造成是你的假象吧。 Alhasil ya Tuan Naga Hitam terus-terusan mendapati pukulan serta begitu sangatlah kewalahan, meminta kepada Qin Yu untuklah keluar hadapi dia secara langsung. Setelah lama dari semua itu juga, Tuan Naga Hitam mengaku kalah dalam pertarungan ini dan Qin Yu langsunglah menemui dirinya. Tetapi siapa sangka Qin Yu juga dikejutkan oleh Tuan Naga Hitam yang rela untuklah menjadi muridnya. Tetapi Qin Yu mengatakan kalau dia hanya memiliki satu murid saja dan dia tidak bisa untuklah memasuki sektenya. Namun, jika Hei Long benar-benar inginlah menjadi muridnya, maka dia haruslah mendapatkan izin darinya. Mendengar itu ya, Hei Long mempertanyakan apa syarat dia untuklah menjadi bagian darinya. Sebab dia sudahlah jauh-jauh dari alam pembasmi iblis untuklah menjadi dewa. Dan tujuan utama dia ya sudah pasti menjadi pria kuat sejati. Dan sekarang di depannya ini ada sebuah kesempatan yang bisa untuklah diambil olehnya. Akan tetapi dia masih memiliki niat buruk kepada Qin Yu. Dia akanlah menjadi muridnya dan mencoba untuklah menghabisi nyawanya. Maka semuanya itu akanlah menjadi miliknya. Tetapi juga ada pikiran lainnya. Jika dia menjadi murid dari Qin Yu, sudah pasti akanlah mendapati manfaat yang begitu besar daripada menghabisi nyawanya. Sayangnya, dia juga tidaklah rela untuk menjadi murid dari Qin Yu. Terlebih, jika dia memiliki kemampuan seperti ini, pasti ada sosok terkuat yang berada di belakangnya. Hal inilah yang membuat dia menjadi bingung apakah dia haruslah menjadi muridnya atau mengambil resiko sekarang juga. Dari kebingungan tersebut, Tuan Naga Hitam langsunglah memutuskan untuklah menghabisi nyawa dari Qin Yu.
dan dia mengeluarkan formasi penghancuran 6 bayangan, yang dimana ya dia bisa membagi tubuhnya menjadi 6 bayangan dan langsunglah mengepung tubuh dari Jinyu, serta mereka membuat sebuah formasi hukum ruang angkasa yang memberikan tekanan kepada Jinyu. Sedangkan ya untuk Jinyu sendiri yang telah terkena sebuah tekanan, dia mencari cara untuklah keluar dari sini sekarang juga. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Rabu minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini, kita melihat keraguan dari Tuan Naga Hitam. Padahal ya, kalau Mimin jadi Tuan Naga Hitam, kemungkinan besarnya Mimin akanlah memilih menjadi muridnya dari Jinyu. Ya walaupun di awal-awalnya kan tidak diterima, tetapi jika memaksa, dia akanlah memberikan satu syarat untuklah dia bisa menjadi bagian darinya, benar bukan? Ya sebenarnya untuk menjadi murid dari Jinyu bisa dikatakan sebuah keberuntungan yang begitu besar. Namun ya bagaimanapun juga ini adalah sebuah cerita, kita tidak bisa mengubah-ubahnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.